rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Allah lipat gandakan pahalanya, dan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada dalam suasana bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dipilih oleh Allah terjadinya peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat terpenting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaranku. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj, bagaimana kita semakin meningkatkan keyakinan kita akan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam konteks Isra dan Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj bukan atas kehendak Nabi, tapi atas kehendak Allah. Yang barangkali manusia belum akan sanggup melakukan perjalanan sejauh yang dijalankan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagi manusia sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana meningkatkan keyakinan kita, hubungan vertikal kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu oleh-oleh yang paling penting bagi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah disyariatkannya salat 5 waktu. Kita tidak mungkin melakukan Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memberikan fasilitas kepada kita, yaitu melalui salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah saat di mana kita paling dekat dengan Allah. Allah melihat kita, memperhatikan kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kualitas salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Memang khusyuk ini tidak menjadi syarat sahnya salat, kecuali Imam Al-Ghazali, karena memang sangat-sangat berat. Mungkin hanya rakaat awal kita bisa khusyuk, selebihnya sulit. Tapi bagaimana kita berikhtiar agar kita terus berusaha menjaga kualitas salat. Karena apa? Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Kelak yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sebuah hadis
Apakah kalian tahu dan bagaimana pendapat Anda? Seandainya rumah kalian dibersihkan setiap hari 5 kali dalam sehari, apakah akan masih ada tersisa kotoran? Pasti kalian akan jawab tidak. Itulah perumpamaan salat. Dengan salat 5 waktu yang kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita hapus, bersih, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan semakin dekat. Ketika Allah dekat dengan kita, apapun yang kita minta insya Allah Allah kabulkan, sepanjang permintaan itu baik untuk kita. Bahkan di dalam sebuah diskusi Allah nyatakan, kalau seorang hamba sudah dekat denganku, aku yang akan menjadi tangannya, menjadi lisannya, jaga kakinya. Allah akan penuhi apa yang menjadi hajat kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini penting bagi kita untuk memotivasi kita bagaimana kita menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, kata Nabi, falahu khamsatu asya', akan diberikan 5 kebaikan, 5 keutamaan. Yang pertama kata Nabi, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan ditimpakan kefakiran selama hidup dunia, tentu dengan bekerja. Kaya wallahu alam, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana logikanya dengan salat dicukupkan? Aqimus salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dengan salat kita dilatih untuk disiplin jaga waktu. Dengan salat ada gerakan-gerakan yang luar biasa hebat dari sisi kesehatan. Insya Allah tubuh kita, lahir dan batin kita akan sehat dengan salat. Pikiran kita akan sehat, akan cerdas dengan salat. Dengan salat ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir ingat kepada Allah, batin hati kita menjadi tenang. Dengan pikiran tenang, semuanya akan terbuka bagi kita. Kemudian apalagi? As-salat ad-du'a. Salat itu doa. Perhatikanlah bacaan-bacaan yang kita lafadzkan ketika salat, sebagian besar adalah doa untuk kita. Maka dengan demikian salat adalah baik untuk kita. La yusibuhu fakrun fid dunya. Kemudian yang kedua apa? Yarfa'ullahu adzabal qabri. Allah insya Allah akan selamatkan kita dari siksa kubur. Berat siksa kubur itu. Oleh karena itu, ya, untuk menjaga mitigasi itu, mari kita jaga salat 5 waktu ini. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menerima catatan amal kita kelak di hari mahsyar melalui tangan yang kanan. Pertanda bahwa kita adalah ahlul khair, ahli kebaikan. WTP dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, yamurus sirat kal barqil khatib. Kita kelak akan melewati siratal mustaqim. Titian di padang mahsyar di akhirat kal barqil khatib, seperti kilat cepat. Bebas tanpa hambatan. Padahal di dalam kisah hadis Nabi betapa beratnya melewati titian itu ya. Kalau tidak amal kita, siapa yang menjaga itu? Maka salah satu yang menjaga itu, menyelamatkan kita adalah salat 5 waktu yang kita laksanakan dengan istiqomah, dengan baik. Dan yang terakhir ini yang penting, Allah masukkan kita ke surga bila hisabin wala azabin, tanpa hisab,
dan tanpa melewati siksa neraka. Dikisahkan banyak orang yang masuk tapi dijeburkan dulu ke neraka, baru setelah hapus masuk ke surga. Insya Allah dengan salat 5 waktu yang kita jaga secara istiqomah dengan berjamaah akan mampu menyelamatkan kita. Maka dengan demikian insya Allah Allah bukan keberuntungan bagi kita dengan salat ini dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafaru. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah ini. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Allah lindungi dan selamatkan kita semua. Bagi keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan semuanya. Dan semoga apa yang menjadi hajat kita dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahdil kufrata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari Jumat yang mulia ini kami bersimpu di hadapan-Mu memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, segala puji kami persembahkan hanya untuk-Mu atas curahan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Aziz, Tuhan yang Maha Mulia, berikan kemuliaan kepada kami, keluarga kami, anak keturunan kami, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah yang Maha menggenggam hati kami, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, dan istiqomah untuk senantiasa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang paling banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ya Allah yang Maha memberikan perlindungan, lindungi kami ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami,
bangsa dan negeri kami dari berbagai bala musibah, bencana dan malapetaka. Jauhkan kami dari segala perpecahan dan permusuhan di antara kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.